Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Wahyu Aditya NPM 2001010006, Putri Mei Lindasari NPM 2001010013, dan saya sendiri Indah Rahmawati NPM 2001010019 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang Organization Change and Development. Slide selanjutnya. Yang pertama yaitu Organization Change atau perubahan organisasi. Perubahan dalam organisasi yang disebabkan oleh penerapan teknologi baru pada proses dan produk kerja, perubahan struktur pekerjaan, pengaturan fisik, ruang dan tata letak, dan modifikasi sikap, harapan, dan keterampilan karyawan. Jika perubahan ini berhasil dilakukan, mereka dapat menghasilkan keunggulan kompetitif bagi perusahaan di pasar. Baru-baru ini di negara tertentu kita telah menyaksikan perubahan dalam praktik dalam organisasi, seperti pembuatan sistem cadangan dan keamanan karyawan yang lebih besar dalam menanggapi terorisme internasional. Selanjutnya, siklus perubahan organisasi atau organisasi change cycle. Dalam model ini, organisasi melewati 3 fase, yaitu yang pertama fase formatif atau formative phase. Pada fase ini terdapat kekurangan struktur yang digabungkan dengan usaha kewirausahaan terhadap pengambilan risiko, dan ada ketergantungan pada trial and error di mana kesalahan dipandang sebagai peluang dalam iklim inovasi. Selanjutnya yang kedua, fase normatif atau normative phase. Penekanan sekarang beralih ke menggarisbawahi pentingnya stabilitas dan memastikan bahwa struktur yang ada yang diatur di sepanjang garis birokrasi mampu mengatasi tuntutan di atasnya. Yang terakhir yaitu fase integratif atau integrative phase. Dalam fase ini ada banyak ambiguitas dan tidak kepastian karena dampak lingkungan dan perubahan organisasi yang dihasilkan. Manajemen senior dipaksa untuk memeriksa kembali misi dan kebijakan organisasi dalam melembagakan sejumlah perubahan. Mudah-mudahan mengandalkan kepemimpinan visioner dan keterampilan impersonal yang halus. Selanjutnya, tahap perkembangan digambarkan sebagai awal formalisasi, elaborasi, dan transformasi. Yang pertama, inception atau awal. Pada awal atau identifikasi tujuan awal perusahaan dan pertumbuhan komitmen perencanaan awal dan implementasi tujuan memberikan energi pada perusahaan. Pada tahap ini ada beberapa manifestasi biokrasi. Jika perusahaan pada awal sukses, itu bisa mengalami pertumbuhan yang cepat. Yang kedua, formalization atau formalisasi. Pertumbuhan perusahaan semakin cepat dan perubahan adalah ciri kehidupan. Pekerjaan dibagi menjadi area fungsional yang berbeda. Perencanaan dan penetapan tujuan menjadi lebih formal dan evaluasi sistematis kinerja dan penggunaan prosedur untuk penentuan penghargaan menjadi mapan. Ada penekanan pada efisiensi dan stabilitas dan sentralisasi dan manifestasi lainnya dari birokrasi yang mencolok. Yang ketiga, elaborasi. Elaborasi perusahaan mencari peluang baru, misal produk atau layanan baru, diverifikasi memunculkan kebutuhan akan desentralisasi dan elemen pemberdayaan berakar. Mungkin ada eksperimen dengan berbagai jenis struktur organisasi seiring pertumbuhan dan kedewasaan berlanjut. Yang keempat, transformation atau transformasi. Ada perkembangan tingkat keterampilan karyawan yang didukung oleh teknologi modern. Perencanaan ulang pekerjaan dan kerja tim merupakan isu yang dianggap penting dalam konteks karyawan pengembangan dan memenuhi tuntutan yang berkembang dari klien atau pelanggan. Pendekatan lain untuk memahami bagaimana perubahan terungkap dapat dilihat dalam urutan tindakan berikut. Yang pertama, penyetelan halus atau fine tuning.
berangkat untuk meningkatkan tujuan dan praktik di tingkat divisi atau departemen. Yang kedua, penyesuaian bertahap atau instrumental adjustment. Tidak ada perubahan radikal pada tahap ini, tetapi modifikasi nyata pada strategi, struktur, dan proses terjadi. Beberapa manajer mapan dan sukses mungkin menunjukkan preferensi untuk perubahan tambahan karena dianggap kurang mengancam daripada perubahan radikal. Yang ketiga, transformasi modular atau modular transformation. Ada restrukturisasi besar departemen atau divisi di mana fokusnya adalah pada bagian daripada keseluruh organisasi. Yang keempat, transformasi perusahaan atau corporate transformation. Ini mirip dengan perubahan strategi dalam organisasi. Pergeseran radikal dalam kebijakan terjadi disertai dengan perubahan signifikan pada pernyataan misi, nilai budaya utama, distribusi kekuasaan, struktur, dan proses. Selanjutnya, perencanaan dan pelaksanaan perubahan. Perusahaan terancam didasarkan pada pemahaman bahwa kesepakatan dapat dicapai antar semua pihak yang terlibat dalam proses perubahan, bahwa mereka tertarik dan berkomitmen pada proyek. Pernyataan ini mungkin merupakan penyederhanaan yang berlebihan, seperti yang akan kita lihat nanti, karena di dalamnya hampir ada pengakuan akan adanya resep untuk kinerja bisnis yang baik, adalah produk dan layanan yang sangat baik dan kepemimpinan yang baik. Tetapi ada juga pandangan bahwa perusahaan yang kuat memiliki catatan mengatasi krisis dengan baik dan mengelola perubahan besar tanpa kewalahan olehnya. Model perubahan, pendekatan yang memfasilitasi pergerakan dari posisi saat ini ke keadaan yang diinginkan di masa depan. Model proses Lewin, model proses perubahan berkelanjutan, pendekatan darurat, model proses perubahan Kotter, pendekatan penelitian tindakan. Berikut ini adalah sebuah model proses 3 langkah dari perubahan yang melibatkan unphasing, change, and refreshing. Mencairkan atau membuka kunci dari perilaku atau praktik yang ada, ubah atau pindah ke level baru, membukukan kembali perilaku pada level baru. 1. Proses perubahan berkelanjutan. 2. Agen perubahan. 3. Pendekatan emergen. Model proses perubahan Kotter. Langkah-langkah dalam model bahwa perubahan strategis besar ada dalam agenda. 1. Membangun rasa urgensi. 2. Membentuk koalisi. 3. Menciptakan visi dan strategi untuk perubahan. 4. Mengkomunikasikan visi dan strategi melalui komunikasi kata, perbuatan, dan simbol. 5. Menghilangkan hambatan yang menghambat pencapaian visi baru dan memberdayakan orang untuk bergerak maju. 6. Menghasilkan tanda-tanda kemajuan yang terlihat dalam bentuk kemenangan jangka pendek. 7. Berpegang teguh pada proses perubahan dan pantang menyerah ketika kondisi semakin sulit dan jangan terlalu cepat menyatakan kemenangan atau pencapaian. 8. Melihara dan membentuk budaya baru untuk mendukung perbaikan dan inovasi yang mengakar. Pendekatan penelitian tindakan. Penelitian tindakan didefinisikan sebagai penerapan metode ilmiah pencairan fakta dan eksperimen untuk masalah praktis yang menunggu solusi. Penelitian tindakan biasanya orang luar dan tidak seperti agen perubahan yang bertugas membawa perubahan tertentu. Mereka melakukan penelitian organisasi. Ketika proses ini digunakan dalam konteks manajemen, masih mempertahankan faktor metode ilmiah dan disebut sebagai mengumpulkan data sistematis yang cocok untuk analisis. Beranjak dari tingkat organisasi, sejumlah faktor individu tertentu telah diidentifikasikan sebagai sumber penolakan terhadap perubahan. 1. Kebiasaan. 2. Keamanan. 3. Pertimbangan ekonomi. 4. Takut akan hal yang tidak diketahui. 5. Kurangnya kesadaran. 6. Pertimbangan sosial. 6. Pendekatan telah diajukan sebagai cara untuk mengendalikan resistensi terhadap perubahan. Itu pendidikan dan komunikasi, partisipasi, 3. Fasilitas dan dukungan,
Negosiasi dan kesepakatan. 5 manipulasi dan kooptasi. 7 paksaan. Negosiasi dan kesepakatan. Proses negosiasi dapat digunakan dalam kasus-kasus di mana diyakini bahwa penolakan terhadap perubahan datang dari kelompok yang kuat. Kelompok ini mungkin akan kehilangan keuntungan substansial sebagai akibat dari perubahan tersebut. Akibatnya, manajemen bernegosiasi dengan mereka yang menolak perubahan untuk membuka jalan implementasi yang memuaskan dari perubahan yang diusulkan. Organisasi perkembangan didefinisikan sebagai proses perubahan terencana dan peningkatan organisasi melalui penerapan pengetahuan ilmu perilaku, teknik pengembangan dan intervensi. Pengembangan organisasi dapat difokuskan pada tingkat yang berbeda. Misalnya, teknik dapat digunakan secara individu atau kolektif untuk salah satu atau semua tujuan berikut: untuk mengubah mindset dan budaya dan memanfaatkan organisasi pembelajaran, untuk mendesain ulang tugas-tugas dalam organisasi, untuk mengubah pandangan individu dan kelompok. Struktur, budaya, dan organisasi pembelajaran. Cara yang efektif untuk membawa perubahan adalah dengan merestrukturisasi organisasi untuk menempatkan orang-orang dari konteks organisasi baru yang mengharuskan mereka untuk mengambil tugas dan tanggung jawab yang baru. Hal ini dapat berdampak pada tekanan mereka untuk mengubah sikap dan perilaku mereka dalam keadaan yang sesuai. Mengubah struktur. Perubahan struktur dapat memerlukan perpindahan dan pengelompokan fungsional ke organisasi matriks. Ini juga melibatkan penghapusan lapisan manajemen dengan rentang kendali yang lebih luas untuk menciptakan organisasi yang lebih baik dan tidak terlalu birokratis. Berbagai teknik dan proses seperti teknologi baru, manajemen kualitas total, rekayasa ulang proses bisnis yang telah digunakan untuk membawa perubahan besar dalam rangka meningkatkan kinerja dan daya saing organisasi. Konsultasi proses. Ada beberapa kesamaan antara teknik ini dengan pelatihan kepekaan. Dalam hal ini, berkaitan dengan peningkatan efektivitas organisasi melalui pelibatan orang-orang dalam penyelesaian masalah antar pribadi. Namun ini lebih berorientasi pada tugas daripada pelatihan sensitivitas. Ada 3 tahap dalam proses konsultasi yang dijelaskan dalam sebagian berikut. Tahap pertama, kontak awal dengan organisasi klien. Pada tahap ini dilakukan penilaian apakah konsultasi akan berhasil atau tidak. Berikutnya tahap kedua, menyiapkan pertemuan eksplorasi antara kontak person atau klien, konsultasi, dan sekelompok karyawan yang cenderung memiliki status dan pengaruh pada saat yang sama dapat menghargai sifat sebenarnya dari proses konsultasi dan memiliki kemampuan mengidentifikasi masalah. Yang berikutnya tahap terakhir yaitu tahap ketiga, melibatkan pembentukan sistem kerja. Pada titik awal yang baik adalah puncak organisasi di mana dampak dan pengaruh terbesar untuk perubahan dapat dicapai. Penekanan individu atau kelompok termasuk dalam kategori yang ditunjukkan untuk mengubah sikap dan perilaku anggota organisasi dengan menggunakan proses komunikasi, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Teknik perubahan yang berpusat pada orang yang terkenal meliputi yang pertama pelatihan kepekaan, umpan balik survei,
konsultasi proses, membangun tim, mengembangkan jaringan, manajemen berdasarkan tujuan, dan manajemen konflik. Manajemen berdasarkan tujuan atau MBO dapat digunakan sebagai intervensi PO di seluruh organisasi, tetapi tidak sebagai jaringan kepemimpinan. MBO telah mengambil berbagai bentuk selama bertahun-tahun. Elemen kunci MBO adalah mengidentifikasi tujuan organisasi, diikuti dengan tujuan divisi, kemudian tujuan departemen, dan akhirnya menetapkan tujuan khusus untuk karyawan atau pencapaian yang akhirnya mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Berikut adalah fitur-fitur yang umum untuk sebagian besar program MBO. Yang pertama, diagnosa. Ini akan mengarah pada pengembangan pemahaman tentang kebutuhan karyawan dan aspek lingkungan mereka yang relevan sedang bekerja. Yang berikutnya, perencanaan. Mencakup berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran untuk menangani pendekatan MBO, mendapatkan komitmen manajemen, dan mempertimbangkan tujuan dan strategi organisasi secara keseluruhan. Yang berikutnya, mengidentifikasi pekerjaan karyawan. Sifat dari pekerjaan dan tugas dan tanggung jawab harus dipertahankan sebelum tujuan individu bisa diatur. Yang berikutnya, penetapan tujuan. Sasaran untuk jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun ditetapkan oleh bawahan. Perhatian diberikan untuk mengidentifikasi tujuan, menetapkan prioritas, tanggal target, dan mode pengukuran yang akan digunakan. Tinjauan sementara. Secara berkala selama periode tertentu, bawahan dan atasan bertemu untuk membahas kemajuan yang dicapai, serta menyesuaikan tujuan yang disepakati untuk mencerminkan informasi baru atau perubahan keadaan lingkungan. Yang terakhir adalah ulasan akhir. Pada akhir periode di mana tujuan ditetapkan, bawahan dan atasan bertemu untuk meninjau hasil. Penekanannya adalah pada analisis, diskusi, umpan balik, dan masukan untuk siklus MBO berikutnya. Siklus berulang untuk periode berikutnya. Titik tolaknya adalah partisipasi dalam penetapan tujuan yang sangat didukung dalam MBO. Dalam teori penetapan tujuan, dikatakan bahwa tujuan yang ditetapkan secara manajerial sama baiknya atau efektivitasnya dengan tujuan yang timbul dari proses partisipasi. Development yang berfokus pada mengubah pandangan individu dan kelompok. Penilaian dilakukan setelah pemeriksaan setiap interferensi. Sekarang saatnya untuk merefleksikan secara umum keefektifannya. Faktor-faktor seperti sistem politik, konflik organisasi, dan sebagainya tidak menonjol dalam agen perubahan. Meskipun harus diakui bahwa telah memperluas perspektifnya dalam beberapa tahun terakhir. Terlepas dari pertimbangan humanistik, hal-hal yang berhubungan dengan desain ulang pekerjaan dan struktur organisasi sekarang diambil alih, serta faktor-faktor strategis yang terkait dengan arah organisasi secara keseluruhan. Ada beberapa isu yang perlu ditekankan dalam implementasi intervensi PO yang berorientasi perilaku, seperti tidaklah bijaksana untuk mengabaikan kekuatan politik yang lazim selama masa perubahan dan dampak intervensi perubahan terhadap keseimbangan kekuasaan dalam organisasi. Kedua, ada individu yang merasa tidak nyaman terlibat dalam proses yang menuntut dan pengungkapan perasaan dan sikap mereka secara jujur, bahkan jika partisipan bersifat sukarela. Dan yang terakhir, nilai-nilai yang tertanam dalam intervensi
intervensi cenderung tidak sejalan dengan budaya organisasi yang dicirikan. Dalam penyelidikan apresiatif, sorotannya adalah pada mengisolasi apa yang baik tentang organisasi dan membuatnya lebih baik, daripada menyalahkan dengan pertahanan yang dihasilkan untuk berbagai masalah yang mungkin muncul. Ada 4 tahap dalam batasan-batasan kelompok dengan agen perubahan yang hadir dan berlangsung selama beberapa hari. Yang pertama yaitu penemuan. Anggota kelompok diberi kesempatan untuk mengungkapkan pandangan tentang kualitas dan kekuatan organisasi. Yang kedua, bermimpi. Informasi yang diperoleh pada tahap penemuan digunakan untuk berspekulasi tentang kemungkinan skenario masa depan bagi organisasi. Misalnya seperti kelompok tersebut dapat membayangkan suatu situasi pada suatu saat di masa depan dan menyatakan dengan cara apa kemungkinan yang akan berbeda dari situasi saat ini. Yang ketiga, desain. Anggota kelompok akan memberikan pertimbangan serius terhadap hasil tahap 2 dan mencoba mencapai beberapa bentuk konsensus atau kesamaan tentang bentuk dan tujuan organisasi di masa depan dengan mengisolasi kualitas dan kualitas uniknya. Dan yang keempat, menggambarkan nasib organisasi, yaitu membangun tahap 3 dan penekanannya adalah pada bagian organisasi dapat bergerak maju ke keadaan yang diinginkan dan disukai. Pada tahap ini, pendekatan pada dasarnya adalah penyusun rencana aksi dan strategi implementasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan kami kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.